billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ni'ma wa yu'mima amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian akad pagi yang dirahmati Allah, marilah kita tak lupa panjatkan puji syukur buat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya yaitu nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan juga nikmat keimanan, juga nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat menghadiri dalam majelis pengajian akad pagi pada pagi hari. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dapat menambah amal soleh kita nanti di hadapan Allah. Selanjutnya salat dan salam tak lupa kita pada kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umat yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga nanti kita berharap mendapatkan syafaatnya nanti di akhir yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengawali pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari. Cara pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tadarus surat-surat pendek atau ayat-ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan kepada tausiah yang insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Joko ya. Iya Bapak Joko dari PDM Tabligh, dari Majelis Tabligh PDM Badul, karena kebetulan Ustadz Mujiman yang kemarin sedianya mau mengisi ada keperluan mendadak sehingga beliau tidak bisa hadir, dan alhamdulillah digantikan oleh beliau Bapak Ustadz Joko yang dari PDM Bantul. Kemudian acara yang ketiga yaitu lain-lain dan informasi, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:07:05, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita terus, karena sudah menjelang siang, surat-surat pendek saja. Nanti saya membaca, mohon Bapak Ibu mengikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Hikmatul Full, ambil bacaan ayat sisi Al-Quran muka bukti dan terusno perang kita dengan alam kubur kita sangat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada beliau Bapak Ustadz Joko kami persilakan untuk mengisi tausiah. Waktu dan tempat kami persilakan secukupnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira.
Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita di kesempatan pagi hari ini, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, baik kita sadari ataupun tidak, baik dalam keadaan kita mentaati Allah ataupun tidak. Karena semua manusia, bahkan semua makhluknya pasti Allah cukupkan, pasti mendapatkan rezeki. Maka salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha sebisa mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan dan insyaallah termasuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkahi, mungkin seringkali ada yang bertanya kepada kita, ya, untuk apa sih kita diciptakan di muka bumi ini? Ya. Itu masih seringkali kita dapati. Kenapa kok kita harus hidup di dunia ini? Kenapa kok kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kok kita harus menjauhi kemaksiatan, menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menjelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Qur'an apa yang menjadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Ya. Lalu kita membuka lembaran-lembaran ayat, kita pasti menemukan salah satu ayat yang mungkin sudah familiar bagi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Jadi tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan kita hidup itu biasa enak kita. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, Allah juga memerintahkan tidak hanya ibadah. Ya, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi. Kita diperintahkan untuk makan, minum, istirahat, ya, dan seterusnya. Ya, tetapi ada tujuan besar yang paling inti, yaitu kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah butuh kita, tetapi justru
kitalah yang kemudian butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah itu, Allah hanya memuji siapakah di antara hamba-hambanya ini yang paling banyak amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara hamba-hambanya ini yang paling berkualitas amal. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kerugiannya bagi kita. Ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu pasti akan berakibat baik bagi diri kita. Tidak mungkin tidak. Semua yang Allah halalkan, semua yang Allah perintahkan pasti bermanfaat bagi kita. Kalaupun ternyata itu tidak ada manfaat, berarti ada yang salah dengan yang kita lakukan. Bahkan Allah menjamin siapa yang mentaati Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah pasti. Dan seterusnya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang berbuat maksiat, seseorang berbuat dosa, seseorang berbuat atau melakukan perbuatan yang itu diharamkan oleh Allah, pasti itu akan berakibat buruk pada dirinya. Tidak mungkin tidak. Jamaah rahimani wa rahmatullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da'wah wa Dawa menyebutkan ada banyak sekali dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu tidak hanya menodai hati, tetapi juga mempengaruhi rezeki, ilmu, kemudian hubungan antar manusia. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan maksiat itu pasti menimbulkan kerugian. Tidak mungkin tidak ada madharatnya. Madharatnya bagi hati sebagaimana madharat yang ditimbulkan racun bagi tubuh, yaitu memiliki tingkatan beragam. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Kita pernah ingat kisah Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa ketika dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, negeri yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan dan kegembiraan. Nabi Adam itu diciptakan dan ditempatkan di surga itu sangat lama. Hanya satu yang tidak diperbolehkan. Jadi semua hal itu diperbolehkan, hanya satu yang tidak diperbolehkan, yaitu wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Janganlah mendekati pohon itu. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam kemudian digoda oleh iblis untuk mendekati pohon tersebut, maka kemudian Allah hukum, Allah turunkan dari surga menuju ke bumi. Bahkan Fudhal bin Iyad mengatakan bahwa semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandanganmu, maka semakin besar ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, maka semakin kecil ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita memandang dosa? Kalau kita memandang dosa itu kok kelihatannya kecil ya.
Oh saya cuman berbuat seperti ini, ya. Oh saya cuma maksiat kecil ini. Ya. Wah itu justru kita cenderung meremehkan yang namanya dosa, meskipun itu dosa kecil. Ya. Karena yang namanya dosa kalau dilakukan terus meskipun itu dosa kecil, maka itu akan jadi dosa besar. Namun sebaliknya ketika kita melakukan, ya seseorang melakukan dosa meskipun itu kecil, tapi kita ini dosa itu kita anggap besar. Nah, maka itu dia akan ya semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dosa yang dikerjakan itu ya meskipun hanya sepele, ternyata kita anggap itu dosa besar. Hudzaifah pernah mengatakan ketika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika dosa terus berulang, hatinya akhirnya menjadi seperti domba yang terbalik, yakni hati yang terbalik dari fitrahnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dosa itu memiliki banyak dampak buruk. Maka ada beberapa hal yang menjadi dampak buruk dari dosa dan maksiat. Ya, ini paling tidak ada 30 nanti kita sampaikan secukupnya. Ya. Dampak dari dosa dan maksiat. Ya. Yang pertama, maksiat itu akan menghalangi masuknya ilmu. Ibnu Qayyim pernah mengatakan di antara dampak buruk dari maksiat adalah ilmu itu sulit untuk masuk. Padahal ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan di dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya. Kita ingat di suatu saat kita ingat kisahnya Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya itu membuat gurunya itu tercengang, takjub. Ya. Beliau kemudian mengatakan, sesungguhnya aku memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Nah, dalam satu kesempatan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan dalam syairnya, aku pernah mengadu kepada Waki tentang buruknya hafalanku. Kita tahu ya, Imam Syafi'i itu beliau dari kecil sudah hafal Quran. Ya. Sudah hafal banyak kitab-kitab hadis, termasuk kitab hadis miliknya gurunya ya, Imam Malik. Kitab Muwatta itu sudah hafal di usia masih kecil ya, padahal kita mau hafalkan Quran itu dari juz 30 ya, surat An-Nas hafal, habis sampai surat An-Naba bolak-balik kali terus ya. Diulang-ulang kita gak hafal apa, juz 30 aja masih boleh potong. Itu kita ya. Imam Syafi'i ini beliau usia yang masih kecil, beliau diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Ya. Suatu ketika beliau mengeluhkan tentang buruknya hafalannya. Kemudian gurunya itu mengatakan, dia menasihati agar meninggalkan maksiat. Ya. Dan kemudian dia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka barangkali ketika kita belajar, kalau ilmunya gak masuk-masuk, kita menghafalkan Quran kok gak hafal-hafal, barangkali karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Dan hari ini kita saksikan kenapa kok anak-anak kecil mudah menghafalkan Quran.
anak-anak kecil 10 tahun sudah hafal berjuz-juz, 10 juz, 5 juz dan seterusnya. Karena anak kecil itu belum memiliki dosa. Anak kecil masih suci. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka ilmu itu susah untuk masuk. Tidak hanya ilmu akhirat, ilmu dunia juga begitu. Ya, barangkali ketika mungkin kita punya anak, kita punya kerabat yang masih sekolah, kok belajarnya kayaknya nggak nyampe-nyampe, kok nggak pinter-pinter. Ya, barangkali itu karena dosa maksiat dan kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Atau barangkali ada dana ataupun ada makanan yang mungkin haram ataupun subhat yang masuk ke dalam perut kita atau anak-anak kita. Ya. Banyak hal ya. Makanya perlu kita benahi diri kita koreksi ya. Kalaupun kita belajar sudah bertahun-tahun belajar kok gak pinter-pinter, barangkali itu karena ya, yang namanya kemaksiatan itu memadamkan cahaya ilmu. Nah, kemudian yang kedua, maksiat itu menghalangi datangnya rezeki. Ya, kalau tadi ilmu, sekarang rezeki. Ya. Sungguh, ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Saya sampaikan yang namanya rezeki itu tidak serta-merta berupa uang. Karena sebagian dari kita menganggap yang namanya rezeki itu orang yang punya uang banyak, orang yang punya rumah megah, punya mobil mewah dan seterusnya. Mungkin bayangan kita yang namanya rezeki seperti itu. Saya cerita aja. Saya punya teman ya, dulu pernah kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Dia pernah cerita, dulu itu saya itu ya kalau waktu kerja itu gajinya itu banyak, betul-betul banyak. Waktu itu masih tahun 2000 sekian ya. Sekarang orangnya sudah meninggal, saya pernah ketemu. Ya. Tetapi ya, sebanyak gaji yang dia miliki itu belum bisa beli rumah, belum bisa haji, belum bisa umroh, ya, belum punya mobil dan seterusnya. Harta yang dia miliki itu bablas ngalir begitu saja, nggak tahu kemana tujuannya. Ya, dia itu pernah cerita waktu kerja dia itu ya kalau di sebuah perusahaan itu kan sering ya bawa tas ya isinya uang. Biasanya dipakai kalau misalkan kontrak kerjasama dengan klien atau dengan perusahaan yang lain, yaitu biasanya bawa uang, satu tas isinya itu semuanya uang. Seolah-olah kalau ketahuan KPK itu ya, siap-siap lari gitu. Lah begitu akhirnya kemudian ketika dia menyadari ya, dia keluar karena itu yang dilakukan adalah salah. Ketika keluar dia kemudian merintis usaha. Merintis usaha dan usahanya berjalan dengan sukses. Tidak begitu lama dia bisa bangun rumah. Tidak begitu lama dia bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya. Tidak begitu lama dia punya mobil dan seterusnya. Oh ternyata yang namanya rezeki itu bukan serta-merta jumlahnya berupa uang. Uang yang banyak belum tentu bisa mencukupi. Ada orang yang punya uang banyak, tetapi uangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh dirinya. Ada orang yang punya rumah mewah, ya, rumahnya besar 3 lantai, tetapi ternyata itu tidak ditempati oleh dirinya. Berarti belum rezekinya. Yang nempatin siapa? Bisa jadi itu tukang kebunnya, orang yang suruh merawat rumahnya, pembantunya dan seterusnya.
Nah yang punya kemana? Yang punya bisa jadi ke sedang istirahat di penjara. Ada orang yang punya mobil, ya, mobilnya bagus, ternyata ketika naik mobil itu, ya, malah mabuk, nah, malah lebih nyaman naik becak. Ada loh yang seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Jadi yang namanya rezeki tidak serta-merta berupa uang, tetapi uang itu bagian dari rezeki. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini diberikan bisa duduk di tempat ini, itu rezeki yang luar biasa besar. Ya. Kalau kita berada di sini satu, kita pasti sehat ya insya Allah Bapak Ibu. Kita sehat, ya. Kita bisa melihat dengan dua mata kita dengan sempurna, meskipun ada yang dibantu dengan kacamata. Ya. Tetapi kita masih bisa melihat. Ya. Gak mungkin kalau di antara kita misalkan wah dua mata kita itu ditukar dengan berapa 2 miliar sekalipun, jadi kita gak mau. Pengen tetap punya dua mata tapi kita gak punya uang apa-apa. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa beribadah, itu nikmat yang luar biasa besar yang Allah karuniakan kepada kita. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, bisa minum, ya. Itu sehat, itu nikmat yang betul-betul luar biasa. Jadi kita kembali ke permasalahan. Jadi yang namanya kemaksiatan akan menghalangi datangnya rezeki. Ya. Karena takwa kepada Allah itu menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Sedangkan lalai dari takwa justru dapat mengundang kefakiran. Rezeki hanya akan mengalir ketika seseorang menjauhi segala bentuk maksiat. Jadi selama yang namanya kita diberikan rezeki oleh Allah, selama kita masih bisa hidup dengan nyaman, selama kita masih bisa beribadah dengan nyaman, itu rezeki yang luar biasa. Ya, nggak harus nyari-nyari yang nggak ada. Nggak harus kita nyari wah harus punya mobil yang indah, rumah yang indah dan seterusnya, nggak harus. Selama kita masih diberikan kecukupan oleh Allah, itu luar biasa. Ya. Kita hidup di dunia itu gak lama. Harta yang kita kumpulkan gak akan kita bawa ke kuburan, ya. Gak akan kita bawa mati. Jangan sampai kita hanya sibuk, ya, cari dunia, sibuk cari harta, melupakan akhirat kita. Karena kehidupan yang sejati itu nanti adalah kehidupan ketika kita menghadap kepada Allah. Hidup kita di dunia itu sebentar, 60 tahun, 10 tahun, 80 tahun. Ya. Orang hari ini gak mungkin sampai umurnya 1000 tahun, gak ada. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh itu masih umurnya 1000 tahun biasa, umurnya panjang. Tapi kita umurnya pendek. Nah, kehidupan kita di akhirat nanti yang jauh lebih panjang, gak ada batasan waktu. Jadi kita selama kita masih muslim dan meninggal dalam keadaan muslim, makanya di hari Jumat itu mesti kita diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, jadi selama kita hari ini muslim dan meninggal dalam keadaan muslim, insya Allah kita pasti masuk surga. Nah, yang menjadi masalah kalau seseorang pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, dia belum bertobat kepada Allah, ya, maka dia mampir ke neraka dulu. Itu yang menjadi masalah. Mampir di neraka itu nggak baik-baik. Ya. Kita merasakan panasnya api, kita pegang bara api, ya. Pas bakar sate itu kan ada petikan api itu. Pas itu lain jalan lagi Idul Adha, ya, itu
kita pegang bara apinya, wah itu tangannya harus lumpuh. Jangankan itu, pas kita naik motor kaki kita kena knalpot, panasnya kan luar biasa ya panasnya. Itu panas di dunia. Nah di neraka itu jauh lebih panas. Ya, kalau seseorang mampir ke dalam neraka 1000 tahun misalnya, wah itu lama. Padahal 1000 tahun di akhirat itu hanya sebentar ya. Ya. Jadi selama kita menjadi seorang muslim, insya Allah kita masih masuk surga. Tapi yang menjadi masalah, kalau seseorang berbuat dosa dan maksiat itu pasti mampir neraka itu. Dibersihkan dulu dosa-dosanya. Makanya ya kita betul-betul menghindari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dosa dan kemaksiatan itu akan menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Jadi pelaku maksiat itu akan merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. Rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Bahkan ya, jika seluruh ketenangan dunia itu diberikan kepadanya, itu tidak akan mampu menghilangkan rasa sepi tersebut. Hanya orang yang hatinya masih hidup yang dapat merasakannya. Ya, sebab seseorang yang hatinya mati, maka dia tidak akan merasakan sakit. Sebagaimana luka yang tidak terasa pada tubuh yang sudah mati. Jika tidak ada alasan lain untuk menjauhi dosa selain menghindari kesepian ini, seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkan perbuatan dosa. Ada seorang lelaki pernah mengadu kepada salah seorang ulama tentang rasa sepi yang dia rasakan dalam dirinya. Dan dijawab, jika dosa-dosa itu membuat hatimu merasa sepi, maka tinggalkan dosa itu. Kapanpun kau mampu, maka ketenteraman akan kembali hadir dalam dirimu. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat terus-menerus terjerumus ke dalam dosa. Jadi yang namanya dosa dan kemaksiatan itu akan menjadikan hati kita itu hampa. Hati itu tuh rasanya hampa, rasanya sepi. Ya. Kita ngerasa nggak ada teman. Begitu ketika seseorang sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Bahkan yang keempat, kemaksiatan itu akan membuat pelakunya asing di antara orang-orang baik. Kita alhamdulillah kita bertemu, kita berteman dengan orang-orang baik. Kalau seorang yang pernah berbuat maksiat, ya, atau seorang ahli maksiat itu, ya, ketika bertemu dengan orang baik, maka dia akan kayaknya minder. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa rasa sepi itu muncul akibat dosa yang mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain. Ya. Terutama pada orang-orang baik. Makanya sungguh bersyukur kalau hari ini kita dikumpulkan bersama jamaah pengajian. Insya Allah orang-orang baik. Kita tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang biasa berbuat maksiat. Selama kita berbuat baik, maka insya Allah ketemu dengan orang-orang baik. Di masjid ketemu dengan orang baik, di jalan ketemu dengan orang baik. Ketika jual beli ternyata ketemu dengan orang baik. Itu rezeki dari Allah, karena kita orang baik. Namun sebaliknya, seseorang yang pernah
atau dia seorang ahli maksiat, ya ketemunya seringnya juga ketemu sama-sama ahli maksiat. Ya di jalan itu ya ketemunya ya bodoh-bodoh maksiat. Neng pasar jualan, betul ketemu yang bodoh-bodoh maksiat. Dia beli, yang penjualnya juga tukang ngapusi, yang ngurangi timbangan. Yang beli ya biasanya ya sok apa namanya, dia ketemu ya ahli maksiat ketemu dengan ahli maksiat. Tetapi orang baik insya Allah kalau ketemu dengan orang baik pula, jualan di pasar ketemu dengan pembeli yang baik juga. Orang yang pas mau beli ke pasar ketemu dengan penjual yang baik juga. Oh, ternyata kembaliannya ketinggalan, tapi ternyata dikembalikan betulan. Itulah ya. Ketika berpergian di bis, di kereta, di pesawat juga sebelahnya orang baik. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kita bermuamalah ya ketemu sama orang baik. Itulah kalau kita berbuat ketaatan kepada Allah. Namun ketika seseorang berbuat maksiat itu kita seringnya ketemu dengan orang yang berbuat maksiat. Bahkan ya, keterasingan itu dapat terus berkembang hingga menjadi semakin parah. Ya, bahkan bisa mempengaruhi hubungan dirinya dengan istrinya dan anak-anaknya serta kerabatnya. Ya, akhirnya dia menjadi asing. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan, aku mendapati bahwa ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, dampaknya terlihat pada akhlak hewan tungganganku dan perilaku istri. Seseorang yang berbuat maksiat, ini kisahnya. Seseorang yang berbuat maksiat itu pasti ada dampak buruk pada, tadi disebutkan ada hewan tunggangannya, ada berdampak buruk kepada istrinya yang di rumah. Apalagi ya, dia diberi makan dari ya, harta yang tidak halal, itu akan sangat berdampak lagi. Bahkan seseorang memberikan makan kepada istrinya dari harta menipu atau harta korupsi atau harta yang lain yang tidak halal, maka pasti akan berdampak buruk kepada keluarganya, berdampak buruk kepada kendaraannya. Banyak kisah ya, banyak cerita ya, seorang yang ternyata korupsi sekian ratus juta, tapi ternyata uangnya itu gak begitu lama ya, langsung habis. Habis untuk apa? Ada yang anaknya sakit, ya harus mengeluarkan biaya operasi ratusan juta. Itu kan dampak. Dia nggak bisa menikmati harta yang dia ambil dari harta yang tidak halal, dari uang korupsi itu. Ada juga cerita ya, ternyata dia korupsi sekian ratus juta untuk beli mobil. Ternyata mobilnya nggak begitu lama rusak, entah itu kecelakaan atau yang lainnya, sehingga mengeluarkan uang yang tidak sedikit juga. Kemudian yang berikutnya ya, maksiat akan membuat semua urusan dipersulit. Jadi kesulitan yang menimpa seseorang seringkali terlihat dalam urusan-urusan yang serba sulit. Ketika setiap kali ia mencoba menghadapi suatu perkara, ia mendapati jalannya tertutup atau penuh hambatan. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah itu akan dimudahkan segala urusannya. Tadi sudah saya katakan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Namun sebaliknya, siapa yang berbuat maksiat atau meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapati segala urusannya menjadi sulit. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, ya, kalau kadang-kadang kita
kesulitan, coba kita koreksi apakah diri kita berbuat kemaksiatan. Ya. Ketika barangkali misalkan ada hal-hal yang kadang sepele, ya kadang nggak kita sadari kok ternyata dalam satu hari itu apes terus. Ya. Pagi hari mau berangkat kerja, ya, dan motornya kempes, ya. Kemudian ternyata sebelum itu ya, sebelum ban motornya kempes itu bangunnya kesiangan. Kemudian pas mau mandi kepleset di kamar mandi, ya. Basah ternyata pas sudah pakai baju, bajunya sobek, ya. Sudah mau berangkat kerja bajunya kempes, ya. Naik gojek ternyata nggak dapet, ya. Sampai kantor telat, ya. Dimarahi bosnya, ya. Ternyata kerja sampai situ kok kayaknya apes terus, sampai pulang sore hari itu pun apes lagi. Ya. Barangkali itu akibat dari maksiat yang kita kerjakan. Jadi harus kita sering-sering muhasabah. Nah pasti kok tadi kok saya kok seharian apes, bisa jadi karena pernah pada hari sebelumnya melakukan kemaksiatan. Karena ketika seseorang melakukan kemaksiatan itu Allah akan mempersulit urusannya. Namun sebaliknya siapa yang bertakwa kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Ternyata kok mau berangkat ke kerja, pas berangkat lancar, dapat lampu hijau terus, itu kan seneng ya. Sampai kantor dapat hadiah lagi ya, dan seterusnya ya. Sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba bisa merasakan bahwa pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup, serta jalannya penuh dengan kesulitan, namun ia tidak menyadari dari mana asalnya kesulitan. Ya, jadi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah menerangkan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Allah akan mendatangkan rezeki, Allah akan mendatangkan manfaat, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Jadi siapa yang bermaksiat kepada Allah, segala urusannya akan dipersulit. Kemudian yang berikutnya, maksiat menghadirkan kegelapan di dalam hati. Maksiat menghadirkan kegelapan di dalam hati bagi pelakunya. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa yang namanya maksiat itu, seseorang pernah berbuat maksiat akan menyebabkan titik hitam di dalam hatinya. Semakin dia banyak mengerjakan kemaksiatan, maka titik hitam itu akan semakin membesar, menggumpal, sehingga menutupi hati kita. Kegelapan hati itu akibat maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Karena ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Ya. Maka semakin kuat kegelapan ini, semakin bingung seseorang hingga akhirnya terjerumus kepada dalam kesesatan dan perkara-perkara yang menghancurkan dirinya tanpa dia sadari. Jadi gelapnya hati itu sebenarnya lebih parah daripada gelapnya seseorang yang berjalan di malam hari dalam keadaan buta. Bayangkan ya, seorang yang buta tidak bisa melihat itu kan gelap terus. Nah ini jalan di malam hari dalam keadaan buta itu jauh lebih gelap lagi. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya pada wajah, penerangan dalam hati, keluasan dalam rezeki, kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di hati manusia. Ya, sedangkan
ya keburukan itu akan mendatangkan kegelapan pada wajah, kegelapan dalam kubur dan di dalam hati, kelemahan pada tubuh, pengurangan dalam rezeki dan kebencian di hati manusia. Ini akibat dari maksiat yang menggelapkan hati kita. Hati kita tertutupi oleh kemaksiatan, noda-noda hitam. Ya. Kemudian yang berikutnya, kemaksiatan menghalangi seseorang dari ketaatan. Terkadang kok kita rasanya berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Terkadang kok kita berat mau bangun subuh. Terkadang kita kok pas puasa Ramadan kok rasanya rasa-rasen ya. Terkadang pas misalnya mau sedekah kok rasanya awel ya. Rasanya kok wah. Terkadang kita mau berbuat kebaikan kok iman-iman ya. Barangkali itu karena maksiat yang pernah kita kerjakan ya, pada hari-hari sebelumnya. Ada seorang yang misalkan sholat 5 waktu kok rasanya berat ya. Itu bisa jadi karena ada dosa yang kita kerjakan. Kita harus sering-sering koreksi diri. Karena di antara dampak maksiat adalah terhalangnya seseorang dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada hukuman lain dari dosa selain mencegah seseorang melakukan ketaatan yang seharusnya bisa menggantikan dosa tersebut, itu sudah cukup sebagai kerugian besar. Karena dosa itu akan dosa akan memutus jalan menuju ketaatan berikutnya. Sehingga semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak pula jalan ketaatan yang tertutupi satu demi satu. Padahal setiap ketaatan itu nilainya jauh lebih banyak daripada dunia dan seisi. Hal ini seperti seorang yang makan makanan yang buruk lalu menyebabkan dirinya sakit dalam waktu yang lama, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk menikmati banyak makanan yang lebih lezat. Nah, ibaratnya begitu. Jadi kalau seseorang kok berbuat maksiat itu ibarat seorang yang makan makanan yang sudah basi. Setelah kita makan kan sakit. Ya, ada yang pernah makan makanan yang sudah basi. Kata luarso ya, dimakan, setelah dimakan kita menyebabkan sakit dan sakitnya itu lebih lama ya. Sehingga kita nggak boleh makan makanan yang enak. Kalaupun orang sakit itu makan makanan enak itu rasanya tetap nggak enak, rasanya pahit ya. Mau dikasih sate ya tetap rasanya juga nggak enak karena sedang sakit. Mau dikasih apa ya, makanan yang paling enak sekalipun rasanya nggak enak karena kita sakit. Nah itulah kemaksiatan yang kita kerjakan itu ibarat makanan yang sudah basi, sehingga kita tidak bisa menikmati ibadah. Kita terhalang dari melaksanakan ketaatan. Ya, banyak keutamaan ketika kita beribadah. Misalkan kita kok susah ya bangun subuh, ya, susah ya bangun malam. Bisa jadi karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Bisa jadi itu akan menghalangi kita dari ketaatan. Kemudian yang berikutnya, kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan dan memperpendek umur. Jadi di antara dampak maksiat itu adalah memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan. Sebagaimana ketika kita melakukan kebaikan itu dapat memperpanjang umur. Namun sebaliknya keburukan itu memperpendek umur. Ya.
Sebagian ulama mengatakan bahwa berkurangnya umur pelaku maksiat berarti hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa dosa-dosa besar itu dosa-dosa itu akan mengurangi umur secara hakiki, sebagaimana dosa juga dapat mengurangi rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan banyak sebab yang dapat mendatangkan keberkahan. Sehingga rezeki itu bertambah dan meningkat. Jadi seseorang yang berbuat maksiat itu umurnya pendek. Kalaupun dia diberikan umur yang sampai usia tua, biasanya umurnya dia kok rasanya cepat ya. Dia tidak mendapatkan keberkahan waktu. Sementara seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan, dia senantiasa waktu itu rasanya kok rasanya berkah ya. Semakin hari semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang itu adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Namun sebaliknya seburuk-buruk orang adalah orang yang umurnya panjang namun amalnya buruk. Nah ini beberapa hal yang dampak dari dosa. Satu lagi ya, dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain, dosa turunan. Contohnya kebohongan. Seseorang yang bohong itu pasti di belakangnya akan muncul kebohongan yang lain. Kedustaan itu akan memunculkan kedustaan yang lain. Karena memang sudah seorang yang berbuat dosa, seorang yang sudah berbuat maksiat itu mungkin akan melahirkan maksiat-maksiat yang lain. Contoh ya, misalkan ini hal yang sepele ya. Tanya sudah makan atau belum? Dia belum makan, tapi jawabnya sudah. Bohong kan? Nah, jawab belum sudah selesai. Gak ada yang nanya, bahkan malah dikasih makan ya. Tapi kalau jawab sudah, tadi makan apa? Waduh, makan ya. Makan apa? Oh, makan sate. Tanya lagi, sate ayam atau sate kambing? Bingung ya. Oh, sate kambing, belinya di mana? Ya. Dan seterusnya, itu satu kebohongan akan muncul kebohongan yang lain. Tapi kalau seseorang yang jujur sudah selesai dari awal. Ada lagi, sate kambingnya berapa tusuk? Rasanya enak apa enggak? Nah, itu contoh kecil ya. Jadi satu kebohongan akan muncul kebohongan yang lain. Satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Jadi nanti akan benar-benar. Namun satu kebaikan itu insya Allah bisa melahirkan kebaikan yang lain. Gitu. Jadi demikian ya kita sampaikan dampak sekelumit ya, dampak buruk dari maksiat. Jadi sama-sama kita hidup, sama-sama kita berbuat, maka berbuatlah yang baik. Ya, sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama mengeluarkan tenaga, maka lakukan yang baik. Ya, maksiat itu jangan kemudian maksiat itu pakai dana juga, maksiat pakai tenaga juga, maksiat mengorbankan waktu juga. Sama-sama kita beramal, sama-sama kita berbuat, maka lakukan yang terbaik, lakukan amal soleh. Insya Allah itu akan lebih berkah. Insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat dari situ. Begitu ya Bapak Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita dimudahkan untuk beramal soleh di sisa umur kita. Nah, itu yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diaturkan kepada Ustadz Joko. Demikianlah kajian akad pagi yang telah beliau sampaikan. Semoga menambah ilmu kita agar kita bisa lebih dalam amal soleh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum acara kami tutup, informasi bahwa pada pagi hari ini mendapatkan Rp487. Semoga Bapak Ibu yang telah berinfak akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian akad pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya tidak banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mundur, saya akan mungkin nanti pemerintah. Amin ya Allah.